Halo, listener. Jumpa lagi dengan saya Stefan Igdo, dokter marketing, dokternya bisnis Anda. Ya, itu slogan kami ya. Jadi kalau bisnis Anda sakit, nah, itu bisa panggil kami. Tagline kami adalah Where the Marketing Miracles Begin. Artinya, itu tagline ya, slogan ya. Artinya ketika kami menangani bisnis Anda, maka di situ mujizat marketing dimulai. Baru dimulai itu listener ya. Nah, listener, dalam video kali ini kami menjawab tentang tuntutan ya atau permintaan dari para business owner sekalian di seluruh Indonesia itu tanyain coach sekali-sekali jangan bahas perusahaan coach, yang perusahaan sudah, corporate sudah ya, ini tolong bahas yang UMKM ya, tapi boleh ke coach katanya bahas tips-tips untuk restoran dan kafe. Nah, business owner, jika business owner sekalian adalah pengusaha bisnis atau pemilik bisnis khususnya restoran atau kafe gitu ya, atau lounge gitu. Nah, dengarkan baik-baik tentang video kali ini. Kami akan berikan tips-tipsnya secara spontanitas, benar ya. Karena kami itu kalau bikin video ini langsung bisa spontanitas ya. Nggak pakai KPM, nggak pakai apa, semua ada di belakang kami semua. Oke, misalnya boleh catat ini. Oke, misalnya mulai ya. Oke. Sebelum Anda membuat bisnis namanya restoran dan kafe, Anda harus mulai dengan strategi. Apa? Ya, strategi. Itulah istilahnya dari hulu ke hilir ya. Awalnya apa? Hulu ya. Nah, akhir hilir ya. Hulunya harus benar. Jadi strateginya apa sebenarnya? Itu strategi. Nah, di strategi ini Anda harus benar-benar memikirkan bisnis restoran apa yang akan dibuat. Oke? Apakah restoran atau kafe atau lain beda-beda ya. Cuma saya bahas yang agak mengerucut yang restoran aja. Bisnis restoran apa yang akan dibuat? Intinya, makanan atau masakan apa? Gitu ya. Intinya, Anda mau spesialisasi di mana? Itu penting. Anda mau apa? Spesialisasi di mana? Masih nomor satu. Anda bikin produk, makanan atau masakan apapun, tentu harus punya spesialisasi. Spesialisnya apa? Seperti itu ya. Atau chef recommendednya apa? Seperti itu. Dan masih di nomor satu tentang produk tadi. Ya, Anda harus memikirkan tentang unique selling point-nya. Ya, kelebihan daripada produk itu, yang spesialisasi itu tadinya. Sehingga ketika yang namanya spesialisasi, yang namanya unique selling point, ya, ketika produk Anda dibandingkan sama yang lain boleh dikatakan sing ada atau tak ada tandingannya. Jadi benar-benar spesial, benar-benar unik. Ya, saya contohkan seperti Anda ingin bisnis ayam goreng, buka pisang goreng. Ya, kalau di sini ada ayam goreng, sana ada ayam goreng, sana ada ayam goreng. Nah, terus ayam goreng Anda apa uniknya itu? Apa bedanya? Kalau terlalu crowded dengan ayam goreng, jangan buka ayam goreng, ayam bakar. Loh, sini ayam bakar, sana ayam bakar, sana ayam bakar. Iya, ayam bakar Anda uniknya apa? Oh, mungkin unique selling point-nya, USP-nya dibedakan di bumbunya atau dibedakan di cara bakarnya, ya. Macam-macam di sana, ya. Di fitur-fiturnya, di bumbunya atau di rasanya dan sebagainya. Itu penting. Ya, ini penting sekali menentukan tentang strategi ini. Gitu ya, sebenarnya. Oke. Nah, setelah Anda sudah tahu produknya itu apa, ya, dengan yang spesial tadi loh, dengan unique selling point tadi itu loh. Nah, Anda mulai memikirkan, paling enggak pikirkan 3 besar. Apa? 3 besar. At least ya, sedikitnya 3 besar. Ya, 3 besar produk tadi. Karena 3 besar produk itu akan menjadi top seller. Apa bisa benar? Ya, top seller atau best seller. Jadi nanti kalau secara omset dari seluruh item, yang 3 itu paling enggak harus kontribusi kurang lebih 10-20 gitu. Biasanya kalau top 10 itu kontribusi, bentar ya, berdasarkan pengalaman, top 10 itu bisa 30-40%. Itu berarti Anda sukses sebagai pemilik restoran seperti itu. Tidak bisa benar ya? Nah, kalau Anda sudah tahu ini, Anda tentukan produk-produk lainnya sebagai produk-produk pendukung atau produk-produk aksesoris. Tapi yang chef recommended top 3 atau top 10 tadi ya, bisa benar ya? Nah, udah bisa benar? Ya, itu dulu penting. Nah, yang kedua, setelah Anda tahu produknya apa, Anda perlu memikirkan lokasinya mau di mana. Lokasi bisnis Anda itu loh, lokasi restoran itu loh, atau kafe Anda mau di mana. Pilihlah area yang strategis. Area yang strategis. Oh Pak, jalan raya ya? Oh, belum, nggak mesti jalan raya itu Pak strategis, nggak mesti. Itu banyak sekali poin-poinnya di situ. Kalaupun Anda di jalan raya, jangan jalan yang nurun, jangan jalan yang menurun, nurun nih jangan. Ya, yang strategis itu artinya dekat dengan target pasar Anda. Dekat dengan target? Ya, dekat dengan target konsumen Anda. Kalau Anda buka untuk misalnya target pasarnya, target konsumennya misalnya orang-orang kantoran, ya di daerah perkantoran, gitu ya. Tapi jangan pilih yang hari Sabtu Minggu libur. Jangan pilih seperti gedung di mana itu Sudirman Kuning kalau Sabtu libur, jangan.
lebih baik mungkin daerah. Pokoknya bicara tentang daerah itu harus strategis sekali, gitu ya brother ya. Nah, oke, sudah ya, poin 1, poin 2. Nah, saya rasa itu dulu besok, karena saya mau kasih jurus-jurus yang lain seperti ini. Anda sudah punya produknya, Anda sudah punya area, karena area ini menentukan. Coach, kan sekarang udah zaman digital, bisa Instagram, ya, bisa TikTok, ya boleh. Tapi area tetap menentukan 60%, 70% dari sukses di sana. Dari pengalaman kami, listener, karena kami sudah menangani restoran hampir 65 restoran, cafe, lounge sudah menangani. Lihat daftarnya di website kami. Gitu. Jadi kami belajar di situ, mereka 65 restoran dari 145 bisnis kami tangani itu. Biasa mereka kesalahannya apa? Nah, dari kesalahan itu udah masuk di belakang ini, kami tahu, sehingga kami bisa merumuskan jurus-jurus suksesnya. Oke? Dari situ ya. Nah, oke. Lanjut catatan berikutnya. Kalau sudah ketemu lihat costing strategis, betul ya? Anda harus perhatikan unsur ini. Nomor 1. Berapa besar ya? Nomor 1, eksternal. Tampilan dari luar. Tampilan dari luar harus benar-benar orang tahu Anda itu bukan restoran atau kafe dan jualannya masakan apa tuh harus jelas. Ya? Itu permainan di banner, permainan di neon sign dan lain-lain. Itu cara merancang berdesain itu ada tekniknya, tapi saya nggak bakal bahas hari ini. Oke, Anda harus tahu itu eksternal ya, sehingga traffic yang lewat situ tahu. Dan perhatikan, traffic ini juga daerah orang yang memang optimal, ya, bukan jalan-jalan yang tadi yang tidak efektif tadi. Nah, mereka tahu kan mampir. Sudah, peran eksternal berhasil sampai di situ. Orang masuk kan ke restoran. Paham ya saudara? Eksternal mendukung sehingga tarik orang untuk masuk. Setelah orang masuk, internal Anda perlu pikirkan tentang dekor, ya, tentang dekor daripada resto atau cafe atau lounge. Dekor juga menentukan. Produk-produk unggulan Anda taruh gambar-gambar di dinding, bisa bilang mungkin. Tapi kalau memang resto Anda desainnya lebih ke arah butik, lain lagi. Yang penting permainan di menu, ya. Jadi produk anggaran Anda yang top 10 tadi, yang saya recommended, Anda harus pintar-pintar merancang menunya. Yang nomor 3 kelanjutannya, itu waitress harus juga di training, ya, waitress training, sehingga mereka pintar ngomong apa yang top 10-nya, apa yang produk-produk aksesoris mereka harus tahu, gitu. Ya, sampai situ. Kemudian apa? Perhatikan untuk SOP di dapur, ya. Jadi produk-produk yang siap saji cepat, Anda sajikan kurang dari 3 menit, 4 menit, 5 menit. Tapi produk-produk yang bakar, yang lebih lama, Anda harus komunikasikan itu waitressnya kepada si konsumennya, jadi mereka bisa nunggu gitu ya. Tapi si waitress sekali lagi harus di training tentang produk-produk unggulan tadi, ya, dan harus tahu tentang produk knowledge ini masaknya gimana tuh harus di training juga. Besok ini kayaknya ada beberapa jilid ya, beberapa part ya. Saya rasa untuk part 1 itu dulu. Ingat, kalau strategi Anda sudah salah, Anda forget it, ngomong ke semuanya pasti ada salah, pasti Anda akan rugi di situ. Tapi kalau Anda perhatikan tentang strategi tadi, yang produk tadi, penentuan lokasi dan lain-lain, saya yakin omset Anda akan naik. Ya, di part berikutnya saya akan ceritakan bagaimana kami bisa mendongkrak omset. Ini beneran visioner. Bagaimana kami bisa mendongkrak omset sehingga naik minimal 30% sampai 1.300% dalam tempo 3 bulan. 30%, 1.300%. Di part yang kedua saya akan sajikan. Oke, sekian dulu dari saya. Ini secara spontanitas visioner ya, karena kami tanpa skrip sama sekali. Tapi ini dari praktek langsung kami menanganin. Kira-kira apa sih resep gagal mereka? Kok bisa gagal, kenapa? Dan sekarang kami berikan resep suksesnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses selalu. Anda yang berniat ingin belajar atau Anda yang ingin mempraktekkan, yang suka tentang jurus-jurus marketing yang betul-betul praktis, bukan teoritis lagi, sudah terbukti berhasil dan kenaikan yang luar biasa 100%, silakan subscribe di YouTube channel kami di akhir daripada video ini. Like, comment, share. Kami tunggu untuk kebangkitan dari channel ini membantu bisnis-bisnis di Indonesia. Salam sehat selalu dari kami untuk bisnis Anda dan keluarga Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.